putusan pengadilan. Jadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa putusan pra peradilan yang kami ajukan mewakili Nikahoi pada sidang kedua dengan nomor 2/2026/PM meninggal sudah diputuskan dinyatakan ditolak permohonan pra peradilan. Namun demikian kami selaku kuasa hukum, advokat yang juga penegak hukum menghormati putusan hakim pra peradilan. Akan tetapi ada beberapa catatan yang kami memiliki keberatan. Yang pertama, hakim tetap menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara. Padahal dalam penjelasan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan siapa lembaga yang berwenang itu adalah lembaga negara audit keuangan. Siapa lembaga negara itu? Adalah BPK. Karena BPK ini setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, DPR, Presiden, MA, MK, ya setara. Sementara BPKP ini bukan lembaga negara, tapi lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, dalam pandangan kami tidak berwenang melakukan audit kerugian negara. Yang kemudian dalam persidangan yang sudah lalu ini, termohon Polres Musirawas hanya memberikan alat bukti berupa bukti-bukti tertulis. Dia tidak memberikan atau menghadirkan saksi ataupun ahli dalam persidangan pra peradilan ini. Ada jurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Sampit bahwa termohon Polres di sana itu tidak menghadirkan saksi, tidak menghadirkan ahli. Akhirnya permohonan pemohon dimenangkan. Karena tidak cukup bukti dalam persidangan. Karena bukti itu tidak hanya bukti tertulis, harus ada bukti saksi. Sehingga pembuktian di persidangan itu menjadi lengkap. Artinya kurang bukti juga. Tapi hakim tunggal di Pengadilan Negeri Sampit ini menerima pembuktian yang hanya nilai pembuktiannya 1, alat bukti tertulis saja. Ada dalil lain yang dibenarkan oleh hakim tunggal tadi, yaitu terkait administrasi, bahwa benar proses audit ya, tindak pidana korupsi ini harus didahului dengan proses administrasi. Jadi pidana tipikor sifatnya ultimum remedium. Tapi dalam pandangan hakim tunggal ini itu persoalan sudah masuk dalam pokok perkara, jadi dikesampingkan. Tapi dia membenarkan dalil tersebut bahwa proses ini harus didahului dengan proses administrasi. Jadi dengan adanya putusan ini, putusan yang terakhir dan tidak ada upaya lagi, kami hormati. Ya, ahli juga ya, ahli juga kami sudah hadirkan Profesor Iza Rumester, malah tidak diabaikan sama sekali. Padahal itu alat bukti kami, ya kan? Ada alat bukti itu surat, saksi itu alat bukti, kemudian saksi-saksi lain juga alat bukti. Kami punya 2 alat bukti dalam persidangan. Sementara Polres cuma 1 alat bukti, yaitu bukti-bukti tertulis yang nilainya cuma 1. Tapi kok ditolak? Tapi itu sudah terjadi, sudah menjadi keputusan. Kami menghormatinya. Nanti kami diskusi dengan pihak keluarga tersangka untuk upaya-upaya lanjut. Langkah selanjutnya setelah putusan ini putusan ini final dan tidak ada upaya lain. Jadi akan masuk ke pokok perkara. Kita nunggu pelimpahan ke Pengadilan Negeri Palembang.